Su berjuang percuma, tapi kau sudah baru pilih dia. Ayo biar sudah sabar misi lewat, mungkin kau tak bisa jadi sapu lewat. Sani su berjuang percuma, tapi kau sudah baru pilih dia. Ayo biar sudah sabar misi lewat, mungkin kau tak bisa jadi sapu lewat. Aduh sayangnya, kau bagaimanakah? Hati tak bisa macam susah merdeka. Simpan cinta dalam pikiran, saat pergi awali hari tanpa aku. Bukan saat tapi mungkin deh yang kau impikan. Sayangnya sedih karena tuh lagu yang jelaskan. Kalau memang deh yang sip, saya bisa apa? Kan dua yang putri, saya saja kapa. Sabawa dalam doa, semoga bahagia. Kau pun talentamu, pergi jo deng dia. Dan girl, jebak my heart sweet. Hari yang buruk, hubungan yang rumit, andai komplit. Oke, good bless, saya pamit. Seni su berjuang percuma, tapi kau sudah baru pilih dia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arofi'i. Saya mahasiswa dari IAIN Salatiga. Saya akan mengupas sejarah Masjid Al-Imam Sunan Geseng. Menurut historiografi lokal disebutkan dalam pengembangan agama Islam, Sunan Kalijaga sampai di tanah Bagelen dan berhasil mendirikan pondok pesantren di Dukuh Watu Belah yang sekarang masuk wilayah Trirejo, Kecamatan Loano. Di wilayah tersebut, Sunan Kalijaga mengajarkan agama Islam sebagai agama baru. Demikian juga di Desa Delango yang sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Butuh. Di Delango, Sunan Kalijaga membuat tempat ibadah dan memberi nama desa tersebut senada dengan tempat kediamannya, yakni Kadilango. Yang jelas, kehadiran Sunan Kalijaga di tanah Bagelen mampu memulai Islam yang diawali oleh muridnya Sunan Geseng. Di Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, terdapat pula masjid yang konon dibangun oleh Sunan Geseng. Masjid Loano ini dibangun dengan 16 umpak kayu dan dilengkapi dengan lempeng baja yang dibuat lengkung sedemikian rupa guna menahan guncangan apabila terjadi gempa bumi. Masjid ini sudah direnovasi menurut ketentuan arkeologi dengan cara mengembalikan ke wujud semula. Kemuncak dari bangunan utamanya semula dipindahkan ke Masjid Banjaran Kulon tersebut dari terakota telah dikembalikan, sedangkan tiang-tiang kayunya sudah rapuh. Telah dilakukan upaya penyuntikan oleh Dinas Purbakala. Arti dari 16 tiang masjid hingga sekarang belum diketahui maknanya. Masjid arsitektur Jawa ini telah berdiri dari dua bagian. Di depannya merupakan bangunan baru yang didirikan sekitar tahun 1825. Bagian utamanya menurut cerita dibangun oleh Sunan Geseng dan sekitar 100 meter dari lokasi masjid juga diceritakan merupakan lokasi tempat kediaman Sunan Geseng. Menurut sumber lain, penyebaran agama Islam di Jawa bagian selatan dan sebelah timur Sungai Lagulo dilakukan oleh Sunan Geseng, sedangkan di bagian barat dilakukan oleh Sunan Barhibin, seorang ulama dari Pucang Kembar. Sedangkan pengislaman di sebelah barat Banyumas dilakukan oleh
bupati, banyak belana, dan Syekh Mahduwali atas perintah Sultan Demak. Namun pada masa kerajaan Demak masih pada awal perkembangannya, tanah Bagelen sudah menjadi bagiannya. Menurut penduduk Bagelen, tempat Ki Cakrajaya manunging menelungkup di atas tanah dengan berpegang teguh pada carang bambu masih terdapat bekas-bekasnya. Sedangkan sebuah masjid di Kauman Bagelen konon dibangun oleh Sunan Geseng. Oleh karena itu, masjid tersebut dinamakan Masjid Sunan Geseng. Selain masjid di Kauman Bagelen sudah direnovasi tanpa mempedulikan nilai-nilai kearkeologian. Sedangkan desa Kadilagu yang terletak di sebelah timur muara Sungai Begawanto mungkin erat kaitannya dengan Sunan Kalijaga. Belum jelas apakah pengislaman di tanah Bagelen hanya 2 orang tersebut atau ada tokoh lain, sebab di Kali Gesing diketahui tempat petilasan di kaki Gunung Wangi yang konon ada hubungannya dengan Syekh Maghribi.